بنعمة الإيمان والإسلام وأعطانا اللسان بأفصح الكلام. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan marilah kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi menyampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Hal ini sebagai bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya dengan berzikir juga merupakan wujud cinta kita kepadanya. Sebab pepatah mengatakan bahwa semakin kita cinta, semakin kita akan sering menyebut-nyebut namanya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengutip pernyataan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah di berbagai kesempatan, seperti usai salat, tidur, bangun dari tidur, setiap makan, dan juga saat istirahat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan agama Allah, yakni agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala, meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ketiga, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenai agama yang benar yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Yang keempat, menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita, dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepadanya. Termasuk soal keduniaan, kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat dalam beribadah. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptanya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuannya, atau lebih baik diam saja. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman,
dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan hal-hal yang baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat raqib dan atid. Surat Qaf ayat 18. Artinya, jika bukan hal baik yang disampaikan, lebih baik diam, tidak malah mengatakan hal-hal yang buruk. Sebab ada dua malaikat yang selalu siap sedia mencatat segala perkataan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti dalam Lubabul Hadis, man somata naja, yang artinya siapa yang diam maka dia selamat. Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan hal tersebut dalam kitab Tanqihul Qaul Hadits fi Syarh Lubabil Hadis, bahwa diam dari bicara, tidak ngomong, memang tidak memberikan pahala terhadap orang tersebut, akan tetapi dia dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disabdakan, siapa yang banyak bicara dia banyak salah, siapa yang banyak salah maka banyak dosanya, siapa banyak dosanya tentu neraka lebih utama baginya. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita upayakan untuk tidak terlalu banyak bicara. Dalam konteks kekinian, kita tidak perlu banyak mengunggah status di media sosial yang tidak banyak gunanya. Sebab Luqman pernah berkata kepada anaknya bahwa jika bicara merupakan bagian dari perak, maka diam adalah emas. Artinya, sebagaimana disebutkan Ibnul Mubarak, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Idza turirta ila kalimatin fad'aha wa bab as-sukuti kasidi falau kana nutquka min fittatin lakana sukutuka min asjadi. Yang artinya, jika tidak terpaksa untuk bicara sepatah kata, maka tinggalkanlah dan diamlah. Jikapun pembicaraanmu merupakan bagian dari perak, maka sungguh diammu itu bagian dari emas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kitab lain Syarah Muraqqil Ubudiyah ala Matni Bidayatil Hidayah, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa diam mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat berikut. 1. Diam adalah ibadah tanpa usaha. 2. Perhiasan tanpa permata. 3. Kemuliaan tanpa raja. 4. Benteng tanpa penjaga. 5. Tidak butuh alasan manusia. 6. Memperoleh kemuliaan malaikat katibin. Dan 7. Tirai aib-aibnya. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga jari jemari untuk menjalankan 4 hal yang tadi telah dijabarkan. Jika tidak, maka tahan lisan kita untuk berbicara dan jemari kita dari mengunggah hal-hal buruk di media sosial dengan diam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا
الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على محمد السيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى آخر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا الذي أنزل عليه القرآن. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.